Pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Dan dari salah satu situs Geopark Meratus, Taman Hutan Hujan Tropis, kami akan mengantarkan Anda di edisi kali ini. Bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Berita kita awali dari Jakarta, pemirsa. Pada momen warga Banjar di perantauan berkumpul dalam suasana penuh kehangatan dan persaudaraan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Haji Hasnur Yadi Sulaiman dan para pemimpin daerah menghadiri silaturahmi dan halal bihalal bersama ribuan warga Banjar se-Jabodetabek di Auditorium Manggalawana Bakti Jakarta pada Minggu 15 Juni 2025. Suasana penuh keakraban terasa saat lebih dari 2.000 warga Banua berkumpul dalam gelaran halal bihalal tahunan ini. Kehadiran langsung Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Haji Hasnur Yadi Sulaiman beserta para istri menjadi penghangat suasana. Ditambah kehadiran Menteri LHK Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik serta Bupati, Wali Kota, dan tokoh Banua di perantauan. Kegiatan dibuka dengan seni hadrah dan dilanjutkan peninjauan bazar UMKM di Selasar Auditorium. Gubernur Haji Muhyiddin menyempatkan diri bersuah foto dan menyapa langsung para perantau orang Banjar. Dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan pesan moral agar orang Banjar dimanapun berada tetap menjunjung nilai santun, ramah, dan gotong royong. Gubernur juga mengingatkan pentingnya merawat identitas Banua tanpa membedakan status sosial maupun lintas suku. Kegiatan halal bihalal tahun ini mengusung tema menyambung tali silaturahmi dan menguatkan identitas Banua. Berbagai stand kuliner dan kerajinan Banjar ramai dikunjungi sejak pagi hari. Berbagai jajanan khas seperti soto Banjar, ketupat kandangan, dan wadai khas Banjar jadi obat rindu para perantau. Acara ini juga diisi penyampaian program sosial seperti rencana pembangunan lahan makam gratis untuk warga Banjar di Jabodetabek. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka, anggota DPD RI Habib Hamid Abdullah, pimpinan SKPD, tenaga ahli gubernur, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Suasana hangat dan penuh makna menjadi wadah untuk mempererat ikatan batin orang Banjar di Banua maupun perantauan. Suasana hangat dan penuh makna menjadi wadah untuk mempererat ikatan batin orang Banjar di Banua maupun perantauan. Dari Jakarta kita berpindah ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meresmikan gedung rektorat baru Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin sebagai simbol penguatan pendidikan di Banua. Peresmian gedung rektorat Uniska MAB dilaksanakan pada Jumat 13 Juni 2025 di Kampus 3 Uniska, Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Barito Kuala. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin secara langsung menandatangani prasasti dan memotong pita sebagai simbol peresmian, didampingi Rektor dan Ketua Yayasan Uniska. Gedung baru ini merupakan gedung rektorat 4 lantai yang akan difokuskan untuk peningkatan layanan administrasi, akademik, dan manajerial. Menurut Gubernur, dengan jumlah mahasiswa yang sudah mencapai 18.000 orang dan lebih dari 450 dosen, Uniska MAB sudah berperan penting dalam pencerdasan masyarakat Banua. Gubernur juga menyatakan dukungannya agar Uniska terus memperkuat fasilitas, mematuhi prosedur akademik, dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan profesional. Dalam acara ini turut hadir para ulama dan tokoh agama, Kepala Kanwil Kemenak Kalsel Haji Muhammad Tamrin, Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi, jajaran Forkopimda, Direktur Bank Kalsel Fahrudin, serta seluruh sivitas akademika Uniska MAB. Gedung ini diharapkan menjadi pusat koordinasi dan inovasi menuju Uniska yang semakin kompetitif di tingkat nasional. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita habis sholat Jumat. Hari ini kita meresmikan Uniska rektorat, yaitu Universitas Islam
Kalimantan, Syekh Muhammad Al-Banjari. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita resmikan bertepatan di Handil Bakti, di tanahnya Pak Budi Argebudi, dan ini yang kesekian kalinya ya, yang ketiga ya. Nah, ini ada UNESCO ini ada di Banjarbaru, ada di Banjarmasin, dan ada di Batola. Nah, jadi muridnya saya tanyakan tadi itu siswanya itu ada sekitar 18.000 yang aktif. Ya, dosennya itu ada sekitar 450 dosen lebih. Nah, ini menandakan bahwa universitas ini sangat maju, dan mudah-mudahan sudah mengeluarkan akademik yang terdahulu, mahasiswa yang berbagai lulusan berbagai macam akademik kemungkinan. Nah, jadi mudah-mudahan ini dengan bertambahnya ruangan ini mungkin mudah-mudahan bertambah lagi untuk mencerdaskan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Apalagi? Kita beralih ke informasi lain lagi pemirsa. Polda Kalimantan Selatan melalui Ditres Narkoba menggelar turnamen domino Kapolda Cup 2 untuk meramaikan peringatan Hari Bayangkara ke-79. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin ini diisi dengan kegiatan unik dan meriah. Sebanyak 204 peserta, termasuk kaum ibu-ibu, mengikuti turnamen domino Kapolda Cup kedua yang digelar di Aula Matilda Polresta Banjarmasin, Jumat malam 13 Juni 2025. Dalam suasana penuh semangat dan keakraban, turnamen dibuka secara resmi oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Gubernur Haji Muhyiddin turut hadir dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen yang merakyat dan penuh makna. Gubernur juga menyatakan bahwa turnamen ini menunjukkan bahwa Polri bukan hanya sebagai pengayom dan penjaga keamanan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Senada dengan Gubernur, Kapolda Kalimantan Selatan menegaskan bahwa domino bisa jadi media membangun sinergi serta menumbuhkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba. Setelah dibuka secara resmi, Gubernur Muhyiddin turut berpartisipasi dalam turnamen, bermain domino bersama Kapolda, dan Lana dan Lanut. Acara semakin semarak saat Gubernur juga turut menyerahkan hadiah kepada para pemenang turnamen domino. Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi Banua, di antaranya Kabinda Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, dan Rem 101 Antasari, dan Lanal Banjarmasin, dan Lanut Samsyudin Nur, serta Rektor ULM Banjarmasin. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan penjelasan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Supian Haka pada Rabu 18 Juni 2025 di Banjarmasin. Dalam laporannya, Wagub Hasnuryadi menyampaikan pendapatan daerah tahun 2024 terrealisasi sebesar 12,4 triliun rupiah dari target 11,6 triliun rupiah atau setara 106,85%. Sedangkan realisasi belanja dan transfer mencapai 11,1 triliun dari pagu 13,3 triliun rupiah atau setara 83,63%. Wagub juga menegaskan, proses pertanggungjawaban APBD ini merupakan bagian dari pembangunan yang berintegritas. Ia menginginkan agar setiap langkah pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politik maupun administratif. Wagub juga mengapresiasi DPRD Kalimantan Selatan atas kerjasama dan komitmen dalam mengawal pelaksanaan APBD 2024. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi terwujudnya Banua yang berkelanjutan, religi, berbudaya, dan sejahtera. Usai rapat, Wagub juga menitipkan harapan agar seluruh perencanaan dan program pembangunan terus berfokus pada kemakmuran rakyat Kalimantan Selatan. Dalam agenda ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan
KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025, serta persetujuan bersama perubahan 2 Raperda antara Pemprov dan DPRD Kalimantan Selatan. Revina melaporkan untuk Warta Wasaka. Dewan, dan tentunya kami atas nama pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih dan memohon kerjasamanya, dan apa yang kita rancang dan rencanakan adalah tujuannya untuk kemakmuran masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain lagi pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen nyata dalam upaya pencegahan korupsi. Gubernur Haji Muhyiddin menandatangani rencana aksi pencegahan korupsi sektor pengadaan barang dan jasa bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Penandatanganan rencana aksi tersebut dilaksanakan dalam rapat koordinasi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 19 Juni 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi KPK yang menunjukkan risiko korupsi sektor PBJ masih cukup tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh, dimulai dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan, penguatan pengawasan melalui inspektorat hingga digitalisasi proses pengadaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendukung penuh penggunaan e-katalog versi terbaru dan fitur e-audit sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan di tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, perwakilan Inspektorat, Dinas PUPR, serta unit kerja terkait. KPK mengharapkan inisiatif ini dapat menjadi contoh nasional dalam membangun model koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi di daerah. Kami sosialisasi dengan KPK di tempat KPK hari ini, di gedung KPK bersama beberapa kepala dinas dan kepala bagian dan biro. Alhamdulillah hari ini kami diterima dan sosialisasi, dan kami diberikan beberapa arahan untuk bagaimana pencegahan korupsi yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi alhamdulillah hari ini sudah dimengerti oleh kepala dinas yang diundang pada hari ini. Jadi ada beberapa faktor yang kita laksanakan dan sudah kita ini mudah-mudahan 2025 ini tidak ada lagi yang kita lakukan yang menjadi kesalahan untuk menjadi beban daripada kepala dinas ataupun pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Berarti provinsi siap berkomitmen menjalankan rekomendasi dari KPK tadi, Pak? Ya, jadi kami siap komitmen kami untuk menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh KPK. Jadi kami komitmen kami adalah transparan untuk melakukan pembangunan, melakukan jasa rekomendasi rencana aksi untuk pengadaan barang dan jasa. Pemirsa, berita selanjutnya, upaya memperkenalkan produk unggulan Banua ke kancah internasional terus digencarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Haji Muhyiddin secara resmi membuka gelaran Misi Dagang Internasional Kalimantan Selatan 2025 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta. Kegiatan Misi Dagang Internasional Kalsel 2025 resmi dibuka oleh Gubernur Haji Muhyiddin pada hari Kamis 19 Juni 2025 di Hotel Sultan, Jakarta. Acara ini menjadi tonggak strategis dalam memperluas jangkauan ekspor produk-produk unggulan Kalsel ke pasar global. Sebanyak 11 UMKM unggulan yang telah melalui proses kurasi turut memeriahkan pameran dan sesi penjajakan kerjasama dagang. Produk yang ditampilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, namun juga mencerminkan kreativitas dan keberagaman budaya Banua. Senada dengan hal tersebut, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak RI, Fajarini Puntadewi, mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel dalam mendorong UMKM melalui berbagai fasilitasi yang nyata.
Misi Dagang Internasional Kalsel 2025 diharapkan menjadi momentum ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan UMKM, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi Banua di tingkat global. Pemirsa, sebagai upaya mempererat sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Kalsel menggelar Jalan Sehat Bersama yang sekaligus menjadi momentum perkenalan kantor baru mereka di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kegiatan Jalan Sehat ini digelar pada Jumat 13 Juni 2025 pagi, bertempat di halaman gedung baru Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel di samping kantor Bapenda Provinsi Kalsel, Banjarbaru. Acara dihadiri oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Haji Muhyiddin. Turut hadir jajaran Direksi Bank Kalsel seperti Komisaris Independen Syahritua Siregar, Direktur Utama Fahrudin, dan Direktur Operasional Abdurrahim Fikri. Kantor yang diperkenalkan adalah kantor cabang pembantu yang baru Bank Kalsel yang dijadwalkan resmi diluncurkan pada peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus mendatang. KCP baru ini dianggap lebih representatif dan mudah diakses. Kegiatan Jalan Sehat dihadiri ratusan peserta dari jajaran Bank Kalsel maupun karyawan Pemprov Kalsel. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan yang juga diramaikan oleh hiburan dan pembagian door prize. Bank Kalsel berharap kantor baru ini dapat memperkuat peran layanan keuangan yang lebih dekat, efektif, dan berkelanjutan bagi pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan. Ini akan dialihkan dan sifatnya sangat strategis antara kantor dengan masjid, sehingga sangat memudahkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, bukan saja para pegawai di lingkup pemerintah, tapi juga bisa masyarakat umum itu bisa untuk diberikan layanan. Pemirsa, kita tutup episode kali ini dengan kisah inspiratif dari UMKM lokal Banua. Toko Mama Khas Banjar kembali resmi dibuka sebagai simbol kebangkitan usaha mikro yang tangguh dan komitmen pemerintah pusat untuk terus membina UMKM di daerah. Reopening toko Mama Khas Banjar dilaksanakan pada hari Rabu siang 18 Juni 2025 di Jalan Trikora Banjarbaru. Acara ini diresmikan langsung oleh Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti bangunan toko. Wakil Gubernur Kalsel Haji Hasnuryadi Sulaiman melalui Kadis Koperasi dan UKM Gusti Yanuar Nur Rifai menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat yang telah memberikan pendampingan dan pemulihan usaha kepada toko ini. Wagub juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap legalitas bukan sekedar tuntutan hukum, tetapi juga merupakan perlindungan bagi UMKM dan konsumen. Peristiwa ini dianggap lebih dari sekedar pembukaan toko, melainkan simbol kebangkitan UMKM Banua. Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, mengapresiasi pendekatan pembinaan yang dilakukan Kejati Kalsel dalam proses penyelesaian kasus yang dialami pemilik toko Mama Khas Banjar. Dalam kegiatan ini, Menteri UMKM juga meninjau langsung isi toko yang menawarkan beragam produk makanan laut, kerajinan lokal, hingga sajian khas Banjar yang memadukan cita rasa tradisional dan modern. Hadir dalam acara ini, Kepala Kejati Kalsel, Direktur Utama PT SRC Indonesia 9, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, PJ Wali Kota Banjarbaru, Ulama Kyai Haji Mukri Yunus, serta sejumlah elemen pendukung UMKM di Banua. Demikian Heni Releta melaporkan bersama tim yang bertugas untuk Warta Wasaka Kalsel sepekan. Informasi tadi pemirsa menutup persuaan kita di Warta Wasaka Kalsel sepekan untuk episode kali ini.
Saya Rini Dwi Masmuda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa bekerja bersama, merangkul semua.